Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan coba bahas salah satu lini laptop gaming Asus yang entry level, yaitu Asus TUF Gaming A15. Ini merupakan penerus dari Asus TUF Gaming FX505 yang sangat laris terjual pada tahun 2019 kemarin. Seperti yang kita ketahui, untuk yang tahun kemarin, Asus TUF FX505 untuk semua seri itu sangat laris terjual karena spesifikasi yang ditawarkan serta range harganya yang sangat murah, sehingga untuk upgrade-annya yang pada tahun 2020 ini sangat kita nantikan. Apalagi kita sudah mendengarkan bahwa Asus TUF Gaming A15 ini akan ditenagai oleh prosesor AMD 4000 series, yang dimana untuk prosesor itu sudah sangat kencang, bahkan melampaui Intel Core i generasi 10 yang seri H. Ini sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Kita masuk di bagian spesifikasinya. Untuk bagian prosesornya ini akan ada dua varian. Yang pertama Ryzen 5 4600H, itu jumlah core-nya ada 6, 12 thread, base clock-nya 3,0 GHz, maksimum boost clock-nya 4,0 GHz. Kemudian ada juga yang varian Ryzen 7 4800H dengan 8 core, 16 thread, base clock-nya 2,9 GHz dengan maksimum boost clock-nya 4,2 GHz. Kemudian untuk memorinya ini memakai DDR4 3200 MHz. Kemudian konfigurasi yang ditawarkan itu kemungkinan besar masih sama dengan tahun kemarin, yaitu single channel. Kemudian untuk bagian displaynya 15,6 inch, ini sesuai dengan kode namanya Asus TUF A15 yang menandakan ukuran layarnya itu sekitar 15 inch. Kemudian untuk resolusinya Full HD, anti-glare, IPS level, kemudian 45% NTSC, yang berarti ini memang tidak disarankan untuk content creator, tapi untuk gaming ini sangat bagus. Kemudian ada dua varian untuk refresh rate, ada yang 60 Hz, ada yang 144 Hz. Bisa kita memilih saja yang mana yang kita inginkan. Untuk masalah grafik card-nya, yang pertama di sini kita bisa lihat ada 4 varian, mulai dari GTX 1650 sampai RTX 2060. Dan ini sangat menarik melihat range harga untuk Asus TUF FX505 tahun kemarin yang sangat murah. Bahkan untuk yang pakai RTX 2060 itu harganya malah sekitar 16 jutaan. Siapa tahu yang untuk Asus TUF A15 tahun ini mungkin sekitarnya harga seperti itu, 16 jutaan untuk yang RTX 2060-nya. Kemudian untuk storage-nya di sini ada beberapa pilihan, ada yang memakai hard disk 1 TB 5400 RPM, ada juga yang SSD PCIe. Kemudian untuk opsi baterainya di sini ada dua opsi, yaitu 90 Wh baterai dan ada juga 48 Wh baterai. Nanti kita akan bahas perbedaannya di belakang. Kalau dari tampak depan sekilas memang kita lihat tidak ada perbedaan yang signifikan dengan model Asus TUF FX505 keluaran tahun 2019 kemarin. Tapi kalau kita perhatikan secara seksama, ternyata di bagian belakangnya akan ada perubahan. Ya, tahun kemarin Asus TUF FX505 itu hanya menggunakan logo Asus pada cover bagian belakangnya. Sedangkan pada tahun 2012 untuk Asus TUF A15 ini dia sudah menggunakan logo TUF-nya. Jadi lumayan menarik dan lebih menonjolkan desain dari gamingnya. Nah, untuk bagian back covernya ini sebenarnya ada dua pilihan warna. Yang pertama metallic grey, belakangnya itu terbuat dari aluminium. Tapi ada juga yang varian lainnya, yaitu Black Bonfire, di mana nanti akan ada aksen-aksen yang lebih khas ke arah gaming berwarna hitam seperti yang dilihat pada gambar. Nah, tapi untuk yang varian Bonfire Black-nya ini, bagian back cover-nya itu terbuat dari plastik, jadi agak beda dengan yang metallic grey yang terbuat dari aluminium. Kemudian kalau kita lihat, ternyata di bagian atas keyboardnya itu sudah ada tulisan TUF Gaming yang timbul, tidak sama seperti pada Asus TUF FX505 yang keluar pada tahun 2019 kemarin. Kemudian dari segi touchpad-nya, kalau kita lihat yang menarik adalah sudah ada dedicated button untuk klik kiri dan klik kanan. Dan jujur, ini saya sangat suka karena memang saya penggemar untuk dedicated button untuk klik kiri dan klik kanan pada touchpad laptop gaming. Tidak sama dengan FX505 yang keluar tahun kemarin. Kalau untuk bagian keyboardnya bisa kita lihat perbedaan yang paling signifikan adalah di tombol arrow-nya. Di sini kita lihat mungkin yang seri
Asus TUF A15 yang keluar pada tahun 2020 ini akan lebih bergeser ke bagian kiri dibandingkan yang Asus TUF FX505 yang keluar pada tahun 2019 kemarin. Untuk port I/O-nya kita bisa lihat ada power port, ada LAN port, ada HDMI, ada USB 3.2 Gen 1 Type A, ada 2 buah, kemudian ada USB 3.2 Gen 2 Type C yang support DisplayPort 1.4, kemudian ada audio jack combo. Di bagian kanan hanya ada satu USB 2.0 Type A dan Kensington lock. Kemudian lanjut ke bagian exhaust-nya, kalau kita bisa lihat di sini, yang kemarin untuk Asus TUF FX505 itu hanya memiliki exhaust ventilasi di bagian belakangnya saja, sedangkan di sini sudah ada penambahan dua di bagian belakang yang mengalami redesign dari seri sebelumnya, dan juga ada bagian ventilasi di bagian kanan. Nah, menurut saya ini sebenarnya bukan peningkatan, karena yang ventilasi bagian kanan jelas pasti akan berdampak pada bagian tangan kanan kita yang akan terasa lebih panas. Kemudian untuk masalah opsi upgrade, di sini sebenarnya tergantung dari opsi baterai yang kita pilih. Kalau yang untuk 48 watt hour battery, sebenarnya di sini ada dua slot SSD M2 yang bisa kita isi dengan SATA maupun NVMe. Kemudian ada juga satu slot hard disk. Di sini bisa kita isi dengan hard disk maupun SSD SATA. Nah, yang menarik adalah ketika kita memilih opsi yang 90 watt hour battery, di sini dihilangkan opsi untuk hard disk 2,5 inch-nya. Jadi yang tersisa hanya dua slot SSD NVMe atau M2 SATA saja yang tersedia di sini. Nah, kemudian untuk masalah harganya, sampai sekarang memang kita belum bisa konfirmasi Asus akan mengeluarkan Asus TUF Gaming A15 ini di Indonesia kapan. Tapi di Amerika sendiri itu sebenarnya sudah bisa dibeli. Di sini saya lihat di bagian situs Amazon itu harganya kisaran $1.000, yang berarti kalau misalnya kita kurs ke dalam rupiah saat ini, kisarannya mungkin sekitar 16,5 juta. Tapi kembali lagi kalau kita melihat yang tahun kemarin Asus TUF Gaming FX505 itu menawarkan spesifikasi yang sangat tinggi dengan harga yang sangat murah. Bagaimana dengan pendapat kalian? Silahkan tuliskan komentar kalian tentang Asus TUF Gaming A15 ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye.